Sobat Inspirasi, bertemu lagi dengan saya Rudi Bonsa di channel YouTube Awal Media Nusantara. Dan di siang hari ini kembali kita program live streaming acara Inspirasi. Dan kami yakin Sobat Inspirasi dimanapun Anda berada saat ini sudah menyaksikan dan terus setia mengikuti obrolan-obrolan santai bersama Sobat Inspirasi yang sudah hadir di studio Awal Media Nusantara kali ini. Sobat Inspirasi, sekumpulan orang hebat yang menginspirasi. Dan tema inspirasi kita kali ini adalah dari wartawan ke gedung berlian. Menarik sekali tentunya. Artinya yang ke gedung berlian itu tidak harus dari kalangan politisi, namun dari kalangan profesional pun punya kans yang cukup kuat untuk menjadi anggota dewan. Dan telah hadir di studio Inspirasi, beliau adalah Wakil Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah dan Sekretaris DPD Gerindra Jawa Tengah. Beliau adalah Bapak Insinyur Sriyanto Saputro, Magister Manajemen. Seperti apa profil beliau? Kita akan saksikan dulu video profil berikut ini. Selamat menyaksikan. Menghadapi pandemi corona saat ini, mari satukan hati, ikuti aturan pemerintah dan lakukan pola hidup sehat. Minum tolak angin di saat sehat maupun di saat sakit. Karena tolak angin telah lulus uji khasiat dan terbukti meningkatkan limfosit T sebagai indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Mari kita berupaya dan berdoa agar tetap sehat dan pandemi ini segera berlalu. Orang pintar minum tolak angin. Sobat Inspirasi, kembali bersama saya Rudi Bonsa dan tadi kita sudah saksikan video profil dari Bapak Insinyur Sriyanto Saputro, Magister Manajemen, dengan penampilan yang khas adalah di kumisnya. Dan hari ini beliau sudah menyempatkan hadir di studio Inspirasi, Sugeng Rawuh Bapak Sriyanto Saputro. Saya memanggilnya Pak Sri gitu. Oh, boleh, Mas ya boleh ya. Tinggi besar, senyumnya khas, dengan kumis yang khas juga. Ini memang tampilannya dipertahankan seperti ini ya, Pak? Dari sononya seperti itu. Kalau nanti saya cukur nanti pangling malah. Mungkin Sobat Inspirasi ingin mendapat sapaan dulu dari Pak Sri, monggo Bapak. Ya untuk Sobat Inspirasi dimanapun Anda berada, tentunya mari di era pandemi ini kita selalu prokes, jaga kesehatan. Hari ini kesehatan sangat mahal. Untuk itu kita harus semakin ketat, apalagi di Jawa Tengah ini sekarang sudah 8 daerah zona merah.
Sehingga kita tentunya harus semakin berhati-hati. Itu aja sementara. Jawa Tengah 8 daerah yang Iya, hari ini terkena zona merah. zona merah, Ini iya. satu pukulan telak untuk Jawa Tengah. Ya tentunya kita sudah bersusah payah, DPRD Jawa Tengah bersama Gubernur tentunya sudah tahun kemarin mengalokasikan anggaran untuk refocusing itu 2 triliun lebih. Iya. Tahun ini juga kembali ada refocusing ya. Kemarin mungkin ya diduga karena pasca Lebaran ya. Iya. Pasca Lebaran kemudian berawal dari Kudus, iya. merembet ke daerah sekitar termasuk Jepara, Demak, Gerobokan, Pati, kemudian juga di barat itu ada Tegal dan juga Brebes. Untuk itu memang menjadi keprihatinan kita bersama dan mari kita sama-sama lebih berhati-hati dan Sampai asrama Haji Donohudan. iya, juga. karena udah overload di Semarang, kita yang diperbantukan di Semarang tempat-tempat isolasi sudah penuh, akhirnya Donohudan kebetulan kan juga aset milik provinsi, sehingga kita fungsikan untuk itu. Pak Sri, ini dari wartawan ke Gedung Berlian. Iya. Berangkat dari kalangan profesional bisa melenggang ke kursi anggota dewan. Ini membuka satu harapan untuk teman-teman dari kalangan profesional lain untuk bisa terjun juga di kancah politik ya. Betul, ya. Semula gini Mas, saya itu dulu juga tidak pernah bermimpi apalagi berobsesi ya untuk menjadi politisi. Waktu itu tapi mungkin selain itu sudah menjadi garis Allah ya, garis Tuhan, tapi tanda-tanda ke arah sana ya. Dulu itu setelah saya merenung yang menuntun dalam tanda kutip itu Pak Kukrit Suryo Wicaksono. Oh, KSW. CEO, iya KSW. Waktu itu tidak pernah ada 3 kejadian luar biasa. Satu, ketika jabatan saya terakhir Kepala Biro Kota Suara Merdeka yang membawa wartawan sekaris dengan Semarang, ya Kepala Biro tiba-tiba 2 tahun jadi Kepala Biro sama Pak Kurit beri tantangan mengelola organisasi yang lebih besar namanya Koran Sore Wawasan. Koran Sore Wawasan. Ya, saya kemudian diminta menjadi pemimpin redaksi. Ibaratnya itu jabatan saya itu kalau di militer kolonel itu tanpa lewat legend, tapi langsung jenderal. 4 traf saya lalui. Itu yang pertama. Yang kedua, barusan menjadi Pemret Wawasan baru 2 tahun. Umur saya waktu itu masih 36 tahun. Ya, berarti tambah 2 tahun 38. Ya, waktu itu Ketua PWI Jawa Tengah Pak Sasongko Tejo senior saya juga tidak pernah mikir untuk maju ketua PWI, tiba-tiba level pimpinan dipanggil, hari itu juga kita tinggal 2 minggu suruh tarung melawan Pak Sasongko Tejo. Wow. Ya, walaupun waktu itu saya belum menang, tapi selisihnya sangat tipis, karena waktu itu pilihan langsung ya. Itu semakin mendewasakan saya, walaupun akhirnya itu ternyata trap saya untuk berikutnya saya menjadi ketua PWI Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga, ya, yang paling fenomenal, ya mungkin ada yang sudah tahu cerita saya waktu itu, kalau yang belum, bahwa waktu itu tidak pernah ada hujan angin, saya juga tidak pernah bermimpi, tepatnya 19 April 2009, jam 3:30 sore, saya dipanggil Pak Kukrit bersama Pak Pipin, waktu itu PU Wawasan, ke Suara Merdeka di Pandanaran, waktu itu gedung lama, di ruang HTH, ruangnya almarhum Pak Tommy. Saya kira bertiga itu diskusi soal perkembangan wawasan. Ternyata enggak, yang dibicarakan itu rencana Pilkada Kota Semarang 2010. Bapak maju sebagai? Saya pemimpin redaksi Wawasan dan juga Ketua PWI Jawa Tengah. Disitulah tiba-tiba Pak Kurit menugaskan saya dari sekian diskusi, saya suruh maju wakil wali kota Semarang. Padahal saya tidak berpolitik waktu itu, tidak punya partai. Akhirnya saya bangun jaringan, saya daftar ke PDI Perjuangan. Ya, bersama waktu itu plottingnya dari semua lembaga survei waktu itu, sebelum muncul Mas Hendi, wali kota sekarang, untuk wali kota tertinggi Sumarmo. Untuk wakil wali kota tertinggi Srianto Saputro. Tapi berapa persen itu waktu itu? Waktu sudah 17%. Dan mohon maaf waktu itu Mas Hendi kan memang rencana nggak maju, baru 0, sekian. Tapi inilah dari situ ya ketika rekomendasi otomatis karena wali kotanya Pak Marmo, dan waktu itu diingat aja rekomendasi nggak sekali. Baru wali kota dulu, baru selang seminggu baru wakil wali kota karena masih rame. Dan akhirnya rekomendasi jatuh wakil wali kotanya Mas Hendi, makanya dulu Marhen kan, Marmo Hendi. Saya nggak jadi maju, ada pihak-pihak yang pengen lamar saya untuk tetap maju, saya nggak mau, saya sudah berkalkulasi, kalau pengen menang ya dengan Marmo waktu itu. Akhirnya saya nggak maju,
begitu saya nggak jadi maju, saya punya sahabat waktu itu sudah akrab dengan saya sejak saya wartawan maupun Pemret, yaitu Pak Haji Abdul Wahid. Waktu itu tokoh APTRI, ketua umum APTRI, ya sering demo-demo protes pemerintah, itu selalu kita liput. Ya, saya kirim wartawan untuk liput demo-demo Pak Wahid, karena akrab itu, Pak Wahid itu tiba-tiba nyari saya. Waktu itu di 2010 itu, kalau nggak salah bulannya Maret atau April itu. Di Novotel waktu itu, ya intinya minta saya jadi ketua DPC Gerindra Kota Semarang. Waktu itu saya merlung, tentunya saya belum bersedia karena kok saru habis berkompetisi, istilahnya itu menghela napas saja belum, kemudian saya menjadi ketua partai. Tapi saya tetap hubungan baik dengan Pak Abdul Wahid. Mohon maaf Pak, sudah saya tak bantu dari belakang, saya tidak usah masuk politik. Sampai ke Pak Kukrit yang nembung ke saya, diminta saya menjadi ketua DPC, saya nggak mau. Baru selang 2,5 tahun kira-kira, di 2013 akhir, kalau nggak 12 akhir menjelang 2013, waktu itu posisi saya menjadi ketua tim seleksi Panwas untuk pemilu 2024. Se-Jawa Tengah, yang seleksi ketuanya saya, wakil saya itu Mas Hasyim Asyari, sekarang KPU Pusat, Mbak Fitriah, mantan ketua KPU Jawa Tengah, terus ada lagi saya lupa ya, itu saya ketua tim seleksi. Setelah hampir selesai itu, Pak Abdul Wahid tadi nyari saya lagi, sejak diskusi persiapan Pilgub 2013, minta informasi masukan-masukan dari saya terkait dengan Gerindra. Waktu itu ya saya sebagai sahabat, saya beri masukan-masukan sebaiknya seperti ini, sebaiknya itu. Waktu itu saya ingat 12 kan Pilgub DKI itu PDI Gerindra dengan Gerindra koalisi ngusung Jokowi Ahok menang. Kemudian saya nyarankan di Jawa Tengah ya kalau realistis, kalau pengen maju Gerindra ya target wakil gubernur bersama PDI Perjuangan waktu itu. Akhirnya Pak Abdul Wahid daftar di PDI Perjuangan calon wakil gubernur waktu itu. Tapi dalam proses seleksi akhirnya nggak jadi, ya akhirnya di 2013 itu kan yang diusung waktu itu Pak Adi Prabowo, bukan Pak Ganjar Pranowo itu kan. Oke, Ganjar Pranowo itu. Ya. Nah, disitulah di sela-sela setelah diskusi Pak Wahid nawari saya, Mas 2014 nyalon ya, nyalon apa Pak? DPRD Jawa Tengah. Kalau di Dapil 1 namanya Mas Ri kan di Semarang sudah terkenal. Waduh saya belum mikir juga. Saya butuh waktu 3 bulan untuk akhirnya memutuskan iya saya maju. Dan mohon maaf, waktu itu pemilu ya, karena saya itu background saya itu pengawas Mas. Sejak Panwas 2004 itu saya sudah menjadi Panwas Kota Semarang. Terus Pilkada Kota Semarang 2005 yang terpilih Sukawi Sutarip, Ketua Panwas Kota Semarang Serianto Saputro. Pilgub 2008 terpilih Bibit Waloyo, Ketua Panwas Serianto Saputro. Sehingga waktu itu background saya pengawasan, tapi tiba-tiba banting setir ya untuk maju di DPRD Jawa Tengah dengan modal yang sangat-sangat cekak. Nah itu yang seringkali menjadi momok. Modal sangat cekak. Dan Bapak berhasil menduduki itu. Padahal gini ya, pertarungan pileg itu paling seru, terutama mulai 2009. Sejak adanya putusan MK, tidak lagi nomor urut, tetapi suara terbanyak. 2009, 2014, saya sudah mulai itu. Saya juga basis saya Nun Sewu, dapil saya itu Sragen, Karanganyar, Wonogiri. Itu tahu sendiri. Basisnya karena basis merah. Ya mohon maaf, mungkin cari biting 1 di dapil saya dengan 2 di daerah barat mungkin berbeda. Itu menarik itu, lucu. Banyak cerita dulu akhirnya saya terpilih itu. Baik. Iya. Kita akan gali lagi cerita itu Pak. Sragen, Karanganyar, Wonogiri. Wonogiri. Iya. Daerahnya ngeri. Sobat Inspirasi pasti penasaran mendengar cerita beliau bisa memenangkan basis merah dan saat ini bisa melenggang ke gedung DPRD Jawa Tengah. Kita akan kembali setelah komersial break berikut ini. Tetap bersama Inspirasi. Di masa sulit ini banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh.
Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin. Kembali bersama program acara Awal Media Nusantara Inspirasi, dan di sesi pertama perbincangannya sudah sangat seru bersama Bapak Srianto Saputro, dan ini memang jatuh bangunnya Bapak terjun di dunia politik ini berawal dari tadi untuk kegagalan menjadi wakil wali kota, ternyata rekomendasinya jatuh ke Mas Hendi. Ini kan udah babak belur duluan ini Pak, secara modal dan sebagainya. Dan Bapak masih mau berjuang lagi untuk daerah pemilihan yang notabene ini basisnya merah. Ini kan modal lagi nih Pak. Ada cerita yang ini tentunya akhirnya berujung positif. Dulu kan memang sama Pak Wakil, saya diminta untuk di Dapil sini satu. Dapil satu dulu kan Semarang, Kabupaten Semarang, Salatiga, dan Kendal. Kemudian di sini dulu ada juga caleg namanya almarhum Pak Agus Priyadi. Waktu itu saya juga ditanting, tetap di Dapil 1 tapi tidak nomor 1 ya, atau nyingkir tapi nomor 1. Waktu itu saya masih kekeh sudah Dapil 1, nggak nomor 1 nggak masalah, toh suara terbanyak. Tapi akhirnya saya merenung, ya mohon maaf kalau nanti saya di Dapil 1 berarti dalam tanda kutip kan juga tarung dengan almarhum Pak Agus Priyadi. Itu pendiri partai, dia sekretaris Gerindra Jawa Tengah waktu itu. Beliau sangat baik orangnya. Terus akhirnya saya menurut dalam waktu cepat saya udahlah saya tak nyingkir. Nyingkir kan waktu itu saya semula milih Dapil 5 Solo, Klaten, Boyolali. Waktu itu Pak Wakil kaget, loh ngapa Mas milih 4? Yang 04 sama 5. Nah saya bilang, rumah saya Boyolali. Itulah akhirnya luar biasa Pak Wakil mengingatkan saya, Mas nyaman di Dapil 4. Walaupun saya berat, tetapi lebih berat lagi kalau Dapil 5 waktu itu. Akhirnya akhirnya diputuskan sebuah rapat di Pemalang waktu itu. Habis konsolidasi, akhirnya saya ngambil Dapil 4. Sekarang namanya Dapil 6. Sragen, Karanganyar, Wonogiri. Nah, dengan kondisi pasti tadi kalau Mas Rudi nyampaikan, terus babak belur pasti. Makanya saya ketika itu sebenarnya, waduh ini istilahnya bonek betul, bondo nekat. Makanya sadar saya istilahnya finansial saya waktu itu sangat terbatas, makanya saya harus punya strategi. Ya, strategi saya apa? Saya banyak turun ke lapangan. Makanya saya itu keliling hampir setiap hari. Kalau sekarang enak Mas, kalau mau ke Dapil ada acara jam 9, saya dari setengah 8 dari Semarang nyandak waktunya. Istilahnya Pak Jokowi blusukan itu Pak? Bisa gitu, bisa seperti itu. Tapi saya temu konstituen, otomatis memperkenalkan diri saya, keliling, menyapa pendukung-pendukungnya, ya pertemuan-pertemuan rutin, tentunya ya, memang capek betul. Saya itu waktu itu kalau
Di 2014 kampanye itu setahun waktu itu. Kalau di 2019 kan hanya setengah tahun. Energinya terkuras habis. Sehingga saya itu mobil saya itu jarak tempuhnya itu 55.000 kilometer. Sampai saya catat toh. Makanya inspirasi itulah akhirnya saya rajin pertemuan ya, rajin keliling, menyapa, membangun jaringan sehingga waktu itu saya sampai membuat buku ya yang judulnya itu Melawan Politik Wani Piro. Oh ya, melawan politik wani piro. Kan orang sekarang kalau model sekarang ini kan wani piro kan gitu loh. Toh ternyata ya memang finansial penting ya pasti ya. Tapi tidak segalanya bahwa yang punya finansial tinggi kemudian itulah pemenangnya. Tapi bagaimana jerih payah kita ke lapangan ya, bagaimana kita mendekat ke mereka sehingga akhirnya dipercaya. Ya modal saya waktu itu ya mungkin juga melihat background saya dulu wartawan, ketua PWI. Orang ya tidak semua pemilih itu selalu pikirannya ini, ya. Kemudian ditambah lagi jaringan, ya alhamdulillah karena background saya wartawan kan banyak kenal wartawan di sekitar sana. Kemudian alhamdulillah lagi ketika saya menjadi ketua Panwas Pilgub Jawa Tengah 2008, otomatis waktu itu saya membuat SK Ketua Panwas Kecamatan se-Jawa Tengah. Ya, otomatis mereka pasti kan juga ada yang ingat saya. Ya, dari pas seduluran lah itulah. Persahabatan inilah sehingga tidak semuanya harus pakai amunisi gitu kan. Dengan keterbatasan tadi, dengan di daerah yang sangat berat, ya alhamdulillah akhirnya waktu itu terpilih. Dan yang saya masih ingat kok, dulu hari ini coblosan sore maghrib itu saya sudah tahu dari hitungan saya sudah menang gitu. Besok itu saya sudah pulang ke Semarang, main ke DPD Gerindra Jawa Tengah itu di Jalan Siliwangi. Ya mohon maaf mungkin teman-teman caleg lain itu masih yang deg-degan. Saya itu dengan tenangnya, saya nggak tahu. Karena waktu itu saya memang tanpa beban. Tanpa beban saya gini, saya serius tapi noto hati. Ya, noto hati itu gini, yang namanya nyalon kan hanya dua pilihan, terpilih atau tidak. Waktu itu waktu itu kan begitu saya masuk sama Pak Wahid, kemudian saya menjadi pengurus Gerindra Jawa Tengah selaku wakil ketua waktu itu. Waktu itu sama teman-teman saya ini, ya udahlah nanti kalau saya tidak terpilih, saya tak konsentrasi bantu ngurusi partai. Teman-teman yang di dewan, konsentrasi dewan, saya tak bantu Pak Ketua ngurusi partai. Ya, Legowo, noto hati betul. Gitu loh. Akhirnya alhamdulillah kok terpilih ya waktu itu. Dan saya begitu terpilih langsung minta Pak Ketua, Pak nanti saya minta komisi A. Gitu. Waktu itu padahal, ya mohon maaf di periode dulu, itu kan masih ada dikotomi, komisi basah, komisi kering, ya. Komisi A itu komisi air mata, kalau komisi C itu mata air, kan dulu seperti itu, ya. Walaupun sekarang setelah saya menjadi pimpinan komisi C, itu hilang semuanya. Hilang semuanya, Bapak. Ya, itu. Tapi saya bangga. Ketika menjadi dewan pertama, padahal saya orang baru di DPRD Jawa Tengah. Waktu itu paling seru itu kalau pembentukan pansus tata tertib dewan. Pansus tata tertib dewan. Waktu itu masih seru-serunya antara KIH dan KMP, pasca Pilpres itu loh. Saya diajukan kelompok KMP, Koalisi Merah Putih, kemudian Koalisi Indonesia Hebat ya, KIH. Itu mengajukan sahabat saya Pak Bambang, PDI Perjuangan. Voting Mas waktu itu. Dan yang menang siapa? Saya. Saya menjadi ketua Pansus Tatib. Karya apa yang hari ini bermanfaat bagi DPRD periode 2014 sampai hari ini adalah saya membuat aturan Tatib yang akhirnya disetujui Pansus, disetujui paripurna, kita buat flat setiap komisi jumlahnya. Flat itu sama. Dulu itu yang namanya tadi saya sebutkan, kalau A itu air mata, ya itu saya kan jadi wartawan 92 di liputan saya di gubernuran Mas, termasuk DPRD Jawa Tengah. Anggota komisi A itu paling 14 orang. Sementara komisi yang lain dari 100 orang, komisi C khususnya itu bisa 24-25 orang. Saya sedih loh, apa? Ternyata berebut masuk komisi C waktu itu. Tapi saya justru langsung jauh-jauh minta komisi A. Kenapa A? Background saya itu yang pas. Saya jurnalis, pemerintahan, ya sesuai dengan tupoksi saya, ya sesuai background saya, sehingga lebih maksimal. A kemudian C, bahkan ya nyun sewu ini di saat
waktu itu wakil ketua Komisi C itu Bu Sri Hartini. Ya, di tahun 2000 berapa itu? 18 itu kan dia maju Bupati Kudus. Ya. Posisi Komisi C itu kosong. Oleh Pak Ketua, karena waktu itu saya sudah menjadi sekretaris DPD Gerindra Jawa Tengah, ditawarkan ke saya, Mas ini ada Komisi C, ya itu kosong, Mas Sri ya, itu. Saya sampaikan, Bah, karena Ibu manggil Pak Wakil kan Abah ya, Bah, saya terima kasih istilahnya perhatiannya, tapi ini hari-hari ini kan tugas kita di partai sangat berat. Saya menjadi sekretaris, kemudian mau pilihan Gubernur Jawa Tengah 2018, mau verifikasi partai, mau pencalekan. Kalau saya anggota di Komisi A, misalnya mau bolos kunjungan kerja nggak masalah. Tapi kalau di Komisi C sebagai pimpinan mosok bolos terus. Yeah. Akhirnya saya menolak jabatan itu dan baru di periode inilah kemudian saya di Komisi C. Tapi di saat hari ini di bawah kepemimpinan Pak Bambang Kribu, Pak Bambang Kusrianto, DPRD Jawa Tengah luar biasa. Kebersamaan kita sekarang tidak ada komisi basah, komisi kering. Sama kaitannya dengan itu. Pembahasan anggaran kita fair, ya bahkan komisi kami ya Mas, misalnya tugas kita kan pendapatan, menaikkan target pendapatan, duit yang terkumpul angkanya loh ya, itu ditarik ke Banggar, dibahas kebutuhan apa, ya kebutuhan eksekutif, legislatif apa, benar-benar kita fair. Tidak ada sekarang main sendiri, itu tidak ada istilah itu. Ini luar biasa. Iya Mas. Komisi A dan masuk ke Pansus Tatib Dewan, membuat satu gebrakan. Iya, yang flat tadi, saya buat flat. Sekarang sama, sampai hari ini, dulu ketika 100 orang, setiap komisi 19 orang, sekarang 120 orang, setiap komisi 23 orang. Mantap. Ini Sobat Inspirasi, ini tokoh yang kita hadirkan hari ini benar-benar menginspirasi dan tentunya pasti akan masih banyak sekali cerita dan gebrakan-gebrakan yang beliau lakukan background sebagai wartawan melenggang di Gedung Berlian. Inspirasi tetap berlangsung dan kita akan kembali lagi setelah komersial break berikut ini. Tetap di Inspirasi. Menghadapi pandemi corona saat ini, mari satukan hati, ikuti aturan pemerintah dan lakukan pola hidup sehat. Minum tolak angin di saat sehat maupun di saat sakit. Karena tolak angin telah lulus uji khasiat dan terbukti meningkatkan limfosit T sebagai indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Mari kita berupaya dan berdoa agar tetap sehat dan pandemi ini segera berlalu. Orang pintar minum tolak angin. Masih di program acara Inspirasi Awal Media Nusantara. Terima kasih kepada Sobat Inspirasi yang saat ini masih setia menyaksikan program ini. Silahkan kirimkan komentar atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Sebisa mungkin nanti kita jawab di sesi talk show kali ini. Kritis dan aspiratif menjadi tagline Bapak Srianto dalam membangun karir, mulai dari karir sebagai wartawan sampai dengan anggota dewan. Apa ini Bapak? Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, itu kan bagian dari strategi. Pasti setiap orang mau maju, mau nyalon, pasti kan ada visi misi, kemudian juga
terkait dengan tagline-nya, itu saya mencoba, saya pengen yang tidak ngoyo-woro, tapi sesuai dengan karakter saya. Ya, karena background saya seorang jurnalis, dan alhamdulillah waktu saya menjadi jurnalis, baik menjadi wartawan sampai menjadi pemimpin redaksi, itu jiwa saya kritis. Ketika saya menjadi wartawan Suara Merdeka, banyak kasus-kasus besar saya ungkap di Jawa Tengah. Itu banyak sekali itu dulu dan fenomenal. Contoh misalnya bagi-bagi mobil Timor 100 anggota Dewan di periode 97-99, pembangunan Wisma gedung apa itu? Wisma Perdamaian. Oh, geger waktu itu. Tugu Muda ya Pak? Oh iya, Tugu Muda. Itu yang bongkar saya semua itu. Waktu itu saya menjadi liputan. Kemudian ketika menjadi pemimpin redaksi Wawasan, ya Wawasan terkenal menjadi koran yang sangat kritis waktu itu. Ya, kita beda dengan koran pagi, beda dengan karakter yang lain. Dulu kan belum ada media online, TV belum banyak, sehingga Wawasan selalu dinanti-nanti oleh pembaca di sore hari waktu itu. Sehingga ketika saya akhirnya berterjun ke politik, akhirnya background saya kritis ini, sehingga saya pengen ketika saya menjadi anggota DPRD ingin menjadi anggota Dewan yang kritis ya, selalu kritis, tapi kritis konstruktif. Sampai hari ini saya lakukan. Kemudian kosakata satunya adalah aspiratif. Ya tentunya menjadi anggota Dewan ketika disumpah pun bagaimana memperjuangkan aspirasi di dapilnya. Sehingga saya sebisa mungkin sekuat kemampuan saya bagaimana menyerap aspirasi, memperjuangkan di dapil saya. Ya alhamdulillah apa yang saya lakukan 5 tahun kemarin ini berbuah. Ternyata ini juga menjadi penyemangat yang lain ya. Ketika orang Jawa itu niteni, ketika ngopeni dapilnya, masyarakat itu juga ingat kok. Nah, sehingga waktu itu 5 tahun saya mencoba untuk aspiratif tadi, sehingga di tahun kemarin, pemilu ke 2019 kemarin, ibaratnya karena saya menjadi sekretaris Partai Gerindra Jawa Tengah, Pileg dan Pilpres bersamaan. Kalau dulu saya belum menjadi pengurus inti di Gerindra Jawa Tengah kan masih leluasa, keluyuran, konstituen. Kemarin nggak ada waktu, Mas. Tiap hari ngurus Pilpres. Apalagi kalau Pak Prabowo mau ke Jawa Tengah, lebih-lebih Mas Sandiaga Uno. Mas Sandiaga Uno itu sehari itu bisa 15 titik. Kalau sekedar ngikuti nggak apa-apa. Ngatur jadwalnya, ngurus STTP, koordinasi dengan polisi. Dan saya kalau Mas Sandiaga Uno ditugasi Pak Ketua saya, Pak Wakid, untuk dampingi satu mobil. Karena Pak Wakid nggak mungkin harus keliling ke mana-mana. Sehingga tidak ada waktu saya untuk kampanye diri saya. Saya 2 tahun sebelum pemilu, saya sudah deklarasi di Karanganyar, saya kecap 3 kabupaten saya kumpulkan, seluruh caleg, saya sampaikan, Srianto Saputro nanti tidak terpilih lagi, nggak apa-apa. Yang penting Prabowo Presiden 2019 kemarin. Sehingga saya pikiran tenaga saya curahkan untuk ngurusi Pilpres bersama Pak Ketua. Ya alhamdulillah, karena mungkin tandurannya tadi ya. Saya satu, aspirasi saya tuangkan untuk teman-teman di sana. Kedua, jaringan saya juga sudah semakin kuat. Ibaratnya kemarin tanpa perjuangan saya langsung ke lapangan. Alhamdulillah terpilih lagi. Sebetulnya di 5 tahun masa Bapak menjabat sebagai anggota Dewan ini, apa Bapak yang Bapak perjuangkan untuk dapil Bapak? Ya, terutama infrastruktur di desa-desa. Ya, saya di desa-desa, kemudian juga kelompok seni misalnya. Kelompok seni. Ya, sampai-sampai belum lama ini, Mas, sampai sempat viral ya. Saya itu diundang kader saya di lereng Lawu, Karanganyar, tepatnya di Kecamatan Jenawi. Diminta datang, namanya kalau di Karanganyar itu Kepyak Gamelan. Kepyak Gamelan. Apa itu Kepyak Gamelan? Saya gitu. Pak Tabuh pertama. Ternyata gamelan itu atas bantuan saya, aspirasi saya. Saya datang diundang Pak Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat di Jenawi, malam-malam sangat dingin sekali. Saya datang ke sana, luar biasa. Kalau tidak diingatkan, mungkin saya lupa. Malah warga yang ingat saya. Akhirnya saya datang ke sana, luar biasa semua. Datang situ, otomatis mereka akhirnya pendukung saya kan gitu, pendukung loyalis saya gitu. Ini contoh saya mikirkan. Ada juga yang lucu lagi ya, karena 2 tahun berturut-turut saya perjuangkan aspirasi di desa itu, saya juga lupa diingatkan kader saya, Pak diundang Pak Kepala Desa untuk pertemuan dengan RW dan itu mau mengucapkan terima kasih, mau pileg itu, saya datang. Malah yang nyampaikan perangkat, ini loh Pak Srianto yang dulu bangun jalan ini, warga mosok dolali. Padahal di situ yang lucu,
mereka terus terang, caleg pusatnya sudah ada partai lain, nggak perlu saya sebutkan namanya. Kabupatennya, ya partai lain. Provinsi kosong, makanya provinsi untuk Pak Sri. Ya seperti itulah, makanya saya ternyuh loh. Ternyata inilah strateginya, bahwa jangan anggap bahwa semuanya diukur dengan uang dan uang. Ternyata masyarakat pun juga niteni istilahnya. Ketika memikirkan daerah dapilnya, tentunya nanti akan berbuah. Makanya saya sendiri istilahnya juga nanti, makanya kalau saya dengar ada teman yang nyalek provinsi habis 3 miliar, 4 miliar, waduh gitu loh. Menu-menuin rumah sakit jiwa nanti Pak kalau nggak kepilih. Balik ini kan gitu. Apalagi sekarang ada COVID-33. Ada COVID-19, kalau Dewan se-Indonesia sejak Januari itu diterpa namanya COVID-33. Apa itu Pak? Adanya Perpres 33. Perpres 33 itu standar biaya untuk perjalanan dinas. Nah, kalau pergi itu kita ya sama dengan driver. Ya kita nikmati, nggak apa-apa. Memang ini sebuah kebijakan, gimana lagi. COVID-19 dan COVID-33 dan kita sudah mengupas begitu dalam tentang tagline dari Bapak Srianto, ya ini kritis dan aspiratif. Dan lewat sesuatu tindakan yang aspiratif ini berbuah di mana Bapak sibuk mengurus Pilpres mendampingi Bapak Sandiaga Uno, tapi konstituen Bapak tetap setia sehingga Bapak bisa terpilih kembali. Sobat Inspirasi, poin-poin inspiratif sudah kita petik hari ini dari sosok Bapak Insinyur Srianto Saputro MM. Begitu etos kerjanya luar biasa, beliau kritis, dan tentunya masih ada poin-poin yang lain yang akan kita kupas di segmen berikutnya. Tetap di Inspirasi, karena inspirasi akan kembali. Menghadapi pandemi corona saat ini, mari satukan hati, ikuti aturan pemerintah dan lakukan pola hidup sehat. Minum tolak angin di saat sehat maupun di saat sakit. Karena tolak angin telah lulus uji khasiat dan terbukti meningkatkan limfosit T sebagai indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Mari kita berupaya dan berdoa agar tetap sehat dan pandemi ini segera berlalu. Orang pintar minum tolak angin. Sobat Inspirasi, terima kasih masih setia menyaksikan program Inspirasi bersama Awal Media Nusantara. Dan tentunya saat ini kita sudah masuk ke segmen terakhir dan masih banyak hal sebetulnya yang ingin kita gali dari sosok yang satu ini, Bapak Insinyur Srianto Saputro, Magister Manajemen. Sekali lagi kami informasikan bahwa beliau ini adalah Wakil Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah dan juga Sekretaris DPD Gerindra Jawa Tengah. Berawal dari profesi beliau sebagai wartawan dan saat ini melenggang ke Gedung Berlian. Nah, dulu pernah menjabat
sebagai pemimpin redaksi, ketua PWI Jateng, dan sekarang sibuk sebagai wakil rakyat. Untuk jabatan-jabatan di dunia wartawan ini masih melekat atau bagaimana Bapak? Inilah saya juga heran ya, kadang juga heran. Waktu itu begitu saya memutuskan ya mengiyakan ketika diminta Gerindra untuk bergabung, kemudian saya resmi tercatat sebagai caleg DPR provinsi, saya langsung tanpa pikir panjang, saya langsung menghadap pimpinan, ya menghadap Pak Kukrit. Waktu itu saya langsung resign, saya mundur karena dalam benak saya gini. Saya nanti, misalnya saya sebenarnya bilang Pak Kukrit, saya pindah dari bagian lah, nggak di redaksi. Kalau redaksi nanti konflik kepentingan, kan ya pasti insya Allah boleh. Tapi waktu itu saya nggak. Lebih baik daripada nanti dirasani. Oleh gaji, dapat gaji, mosok tinggal pergi terus ngurusi partai, gitu loh. Maksudnya ngurusi diri sendiri. Saya lebih langsung, saya resign ya dari Suara Merdeka, sehingga saya bismillah benar-benar clear. Waktu itu jadi pengangguran, Mas. Sejak itu pengangguran, makanya karena pengangguran konsentrasi pencalekan saya, kemudian berkontribusi bersama teman-teman pengurus Gerindra Jawa Tengah ikut mikirkan Gerindra Jawa Tengah. Waktu itu kan juga pertarungan mulai keras, terutama menjelang Pilpres 2014. Karena waktu itu Pilpres dan Pileg kan di 2014 kan tidak bersamaan, Mas. Tidak bersamaan, sehingga konsentrasi dulu Pileg, alhamdulillah saya terpilih. Kemudian selang 3 bulan baru Pilpres, sehingga ada jeda. Tapi 19 kemarin mengerikan, Pileg Pilpres bersamaan. Dan 2024 nanti nadanya juga akan bersamaan lagi, gitu loh. Kita mikir parliamentary threshold, presidential threshold untuk bisa mengusung. Iya, kalau parliamentary threshold kan ini karena revisi undang-undang pemilu sudah di-drop dari prolegnas, otomatis tidak ada. Berarti sama seperti kemarin. Presidential threshold kan 20%, itu berlaku di nasional. Kalau parliamentary threshold ya, kalau kemarin kan wacananya ketika revisi, RI ada, provinsi ada, kabupaten ada. Kalau ini nanti tidak ada, yang ada pusat. Pusat saja. Ya, kemudian cuma agak bisa bernapas sedikit sebagai pimpinan partai saya bersama Pak Ketua. Tentunya keputusan MK kemarin agak sedikit melegakan. Apa? Kita yang partai yang sudah punya parlemen di Senayan, berarti tidak perlu verifikasi lagi. Kalau dulu kemarin mau pemilu itu verifikasi lagi dari nol, gitu loh. Sehingga konsentrasi bisa lebih kita konsolidasi internal, sehingga hari-hari ini kami tentunya membackup Pak Ketua bagaimana kita menggerakkan mesin partai untuk menyongsong 2024. Karena masih ada hutang kami ya yang sampai hari ini belum terbayar, kami dan seluruh kader se-Indonesia, bagaimana Pak Prabowo ke depan jadi presiden. Ini yang belum. Nah, ini tentunya kita nggak boleh hanya memikirkan diri sendiri. Bagaimana kita ke depan kita punya presiden. Dan tampaknya yang sedang gencar diisukan ini kan akan dipasangkan lagi bersama Bu Megawati. Ya, politik itu dinamis, nanti kita tunggu saja. Kita tunggu saja. Penting, 2021 masih terlalu jauh ya Pak. Penting di level provinsi kita selalu komunikasi dengan partai-partai lain, kita komunikasi kita baik, kemudian kita juga membackup bagaimana kita berpartner dengan Pak Ganjar Pranowo di sisa masa jabatan ini, sehingga program-programnya bisa terlaksana dengan baik. Gitu. Ya. Selama Bapak menjabat sebagai anggota Dewan ini Pak, dengan latar belakang sebagai wartawan, apakah ada poin-poin yang diperjuangkan untuk teman-teman wartawan ini Pak? Oh iya, waktu itu saya ketika menjadi di Komisi A, di Komisi A. Walaupun sekarang nggak di Komisi A, tapi kalau kami pimpinan partai, kami kan juga punya anggota yang sekarang di Komisi A. Nah, tentunya kegiatan-kegiatan wartawan, cuma kadang dia memang harus sesuai dengan aturan sekarang, tidak semudah dulu. Kalau dulu di era dulu ya itu kelompok wartawan aja bisa kita beri budget anggaran kan gitu. Kalau sekarang kan rumit. Bisanya hibah itu misalnya lewat organisasi yang resmi seperti PWI. PWI itu kita komunikasikan. Itu semampu kita, tentunya bagaimana kita juga ingin teman-teman wartawan itu eksis ya kegiatannya, karena apapun PS adalah mitra pemerintah ya. Kita sebagai mitra dan kami pun juga sebagai anggota Dewan juga perlu dikritisi, perlu diberi masukan-masukan. Ini yang konstruktif gitu loh, saya kira itu. Mungkin yang teman-teman atau sobat inspirasi penasaran nih Pak, begitu banyak
peluang Ya. yang hadir seiring dengan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan ke Bapak. Ya. Nah, bagaimana kita bisa memutuskan, oh ini peluang bagus, ini diambil tidak, karena saya melihat Bapak apapun tantangan yang diberikan, Ya. Bapak selalu ambil. Gitu. Ya, itulah memang karakter orang macam-macam ya. Walaupun tentunya memutuskan sesuatu pasti risiko. Ya alhamdulillah saya terlatih tadi 3 hal tadi ya. Ketika saya menjadi pemimpin redaksi, ketika masih usia dini ya, waktu itu termasuk masih muda lah waktu itu ya. 36 tahun, Pak. Perusahaan waktu itu sebuah organisasi yang besar lah Ya. untuk wawasan di era itu. Itu bagaimana kita membuat keputusan-keputusan ini kadang berisiko. Contoh misalnya, saya baru menjadi pemimpin redaksi seminggu. Wawasan bikin heboh itu Mas Udin waktu itu juga ingat ketika sidang kasus Bulog kalau nggak salah Abad Tanjung kalau waktu itu. Putusannya itu antara itu dia dihukum atau tidak, salah atau tidak itu. Kita berani berspekulasi kok. Dan waktu itu sampai cetak jam 7 malam, padahal koran sore itu. Tapi ditunggu orang Jawa Tengah. Kalau hari ini kan setiap orang bisa lihat lewat handphone, dulu kan enggak, nunggu perkembangannya seperti apa. Kita sidang, kita pantau, kita memutuskan sesuatu. Kadang memang memutuskan sesuatu itu butuh kecepatan. Kecepatan berkalkulasi, pasti juga butuh referensi. Tidak ngawur gitu loh. Memutuskan cepat tapi ngawur kan ya percuma. Sehingga saya ketika ada sesuatu yang butuh keputusan cepat, pasti saya renungkan, saya pelajari, kemudian butuh referensi tadi. Dan tidak segan-segan juga butuh masukan dari kanan kiri. Jangan merasa jadi pimpinan kemudian semau gue. Kadang juga dari bawah. Itu sudah terlatih saya sejak menjadi kepala biro Kota Suara Merdeka, pemimpin redaksi, apalagi sekarang di partai. Partai tentunya kami membackup Pak Ketua, ya, tapi bagaimana saya menerjemahkan apa yang disampaikan Pak Ketua. Kita tidak ingin Pak Ketua terlalu terbebani dengan urusan-urusan hal teknis misalnya. Bagaimana kita cepat. Sehingga lingkungan kami sudah terbiasa akhirnya juga menyesuaikan. Staf kami yang ada di DPD Gerindra Jawa Tengah misalnya hari ini ketika saya ngomong minta si A misalnya itu sudah bisa menerjemahkan hal yang teknis itu, contoh seperti itu. Dan yang Bapak rasakan saat ini adalah keputusan-keputusan itu akhirnya tepat karena banyak di backup oleh informasi-informasi yang memang akurat seperti itu ya Bapak ya? Iya gitu, ya walaupun kadang ya tidak semuanya tepat lah, kadang pleset ya wajar, kadang gagal ya wajar gitu loh, tapi tentunya keputusan itu sebisa mungkin memberi efek positif ya, efek positif jangan sampai hanya untuk diri sendiri tapi juga lingkungan itu macam-macam ya kan, lingkungan macam-macam, lingkungan kerja, lingkungan keluarga dan juga partai kan itu. Berbicara tentang target ke depan nih Bapak, apa ini Bapak? Target ke depan, ya saya pengen menuntaskan ya tugas-tugas saya ini di DPRD Jawa Tengah ini khususnya di periode ini. Kemudian kalau di partai bagaimana saya membackup Pak Ketua ya sebisa mungkin tentunya partai kami pengen ke depan lebih besar lagi dan tadi sempat saya singgung target ke depan saya baru puas kalau nanti Pak Prabowo sudah bisa menjadi presiden ya, untuk diri saya itu mengalir aja, cuma misalnya nanti di 2024 ya saya ditugasi misalnya harus ke ambil pusat di dapil saya pun siap. Sehingga saya hari ini pun saya sudah membangun jaringan, soal nanti akhirnya ya keputusannya saya suruh ngambil provinsi lagi nggak masalah dan itu nggak kecewa bagi saya, tapi bahwa saya sekarang berjuang meyakinkan konstituen, membangun jaringan lebih kuat lagi di dapil saya untuk mempersiapkan nanti tentunya kan teman-teman wartawan nanti ya bangga toh kalau hari ini dari wartawan menuju Gedung Berlian, nanti insya Allah nanti kalau dari wartawan menuju Senayan. Nah, tentunya kan itu dan tidak lupa bukunya Melawan Politik Wani Piro. Wah keren, seandainya memang di Senayan nanti diisi dengan orang-orang yang memang punya kapasitas dan benar-benar mau kritis dan mendengarkan aspirasi konstituen, pasti negara kita akan menjadi negara yang Insya Allah, walaupun kecil apapun, tapi kalau ikut berkontribusi positif, tentunya kan ada manfaatnya. Gitu. Dan kita sampai di akhir sesi ini, Bapak. Mungkin ada closing statement dari Pak Srianto untuk teman-teman sobat inspirasi yang saat ini menyaksikan dari kalangan apapun ternyata bisa. Untuk yang pertama teman-teman sobat inspirasi bahwa jangan pernah
pesimistis ya terhadap sebuah tantangan. Jangan kemudian melihat, tapi jangan juga menyepelekan dalam arti melihat sesuatu dianggap mudah. Yang penting adalah berusaha semaksimal mungkin, kemudian juga percaya diri, tapi juga untuk memperkuat diri. Dalam arti bagaimana kapasitas seorang itu terbangun tentunya butuh proses. Untuk proses membangun sebuah kapasitas itu butuh waktu, namun keyakinan, optimisme harus dikedepankan. Ketika optimis berarti kan perjuangannya serius ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ketika sudah berhasil terhadap tujuannya, yang terpenting bagaimana menjaga amanah. Ya, kepercayaan publik ya misalnya sebesar di tingkatan apapun, di level terkecil ya besar tinggi misalnya ya tentunya kita tidak boleh misalnya kemudian lupa diri. Ini yang kuncinya gitu. Ini kalau teman-teman dari media ini, Awal Media Nusantara khususnya kerabat kerja inspirasi dolan-dolan ke dengan senang hati, iya. Tentunya monggo ya kami kantor kami baik di DPRD maupun juga di DPD Partai Gerindra Jawa Tengah kami sangat welcome, terbuka dengan teman-teman media, bahkan media menjadi partner kita untuk diskusi, memberikan informasi ya, apalagi di era seperti ini, era online seperti ini, tentunya jaringan seperti ini sangat penting sehingga semua bermanfaat khususnya untuk masyarakat Jawa Tengah. Gitu. Pak Srianto, terima kasih sekali ngobrol-ngobrol yang sangat inspiratif hari ini dari sosok Bapak yang memang tipe fighting spiritnya luar biasa. Dari wartawan melenggang ke Gedung Berlian dan tidak menutup kemungkinan di 2024 dari seorang wartawan melenggang ke Senayan. Mudah-mudahan, amin. Kita turut mendoakan Bapak untuk setiap target Bapak dan semoga sekali lagi apa yang Bapak emban bisa amanah, Mas. Dan membawa perubahan yang signifikan untuk kemajuan Indonesia. Sobat Inspirasi, sekian dulu inspirasi episode kali ini dari wartawan ke Gedung Berlian. Saya Rudi Bonsa yang memandu acara ini dan juga Bapak Insinyur Srianto Saputro Magister Manajemen mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini, dan juga tim kerja, kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.